Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sore hari ini saya ingin bicara tentang hidup oleh roh atau daging ya. Rohnya gambarnya apa? Merpati, daging ya iwak, ngono wae gampang Bapak Ibu ya. Daging. Nah, ini hanya ilustrasi aja. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, minggu lalu kita bicara tentang apa ya? Hidup penuh Roh Kudus ya. Hidup di dalam kehidupan di dalam kepenuhan Roh Kudus atau hidup secara roh gitu ya Bapak Ibu sedang dikasih Tuhan. Tetapi seringkali niat baik kita itu digagalkan oleh iblis. Kita ingin hidup di dalam roh, betul ingin ya. Sangat ingin, Tuhan, aku ingin menyenangkan hati Engkau. Aku ingin hidup di dalam roh sesuai dengan kehendak-Mu. Tetapi berapa banyak kita gagal? Ya, gagal. Kadang-kadang kalau kita punya niat gitu, malah justru ujiannya semakin berat ya. Karena Bapak Ibu, ketika kita mempunyai satu komitmen kepada Tuhan, iblis itu akan mengejar kita. Wah, aku mau komitmen sama Tuhan. Cobaan itu datang. Ini ujian Bapak Ibu ya. Lantas bagaimana Bapak Ibu dengan mengadakan sikap ini? Apakah kita tunduk kepada ego kita? Apakah kita tunduk kepada perasaan kita? Atau tunduk kepada Roh Kudus? Nah, pertanyaannya kan di situ Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Di dalam hidup oleh roh atau daging, kita akan membahas hidup oleh roh itu seperti apa dan hidup dalam daging itu seperti apa ya, kita akan lihat. Nah, pendahuluan ya. Banyak orang Kristen mengaku percaya, termasuk kita ya, tetapi gaya hidupnya masih dikendalikan oleh daging, bukan Roh Kudus ya. Banyak orang ngaku percaya, ngaku Kristen ya, tetapi hidupnya masih dikendalikan oleh daging dan bukan Roh Kudus. Terus firman Tuhan menekankan perbedaan jelas antara hidup menurut daging dan hidup menurut roh. Terus pertanyaannya ya, kita sedang hidup menurut daging atau roh? Nah, ini pertanyaan yang perlu kita pertanyakan di dalam hidup kita. Sudahkah hidup saya ini penuh roh atau saya masih hidup di dalam kedagingan? Nah, ini yang tahu Bapak Ibu Saudara semua. Karena saya nggak bisa ngecek ya. Saya sendiri juga punya pertanyaan yang sama. Ini juga pertanyaan untuk saya juga, bukan Bapak Ibu saja. Sudahkah saya? Ya, jadi Bapak Ibu harus nunjuk pada diri sendiri ya. Sudahkah saya hidup menurut roh atau aku masih hidup menurut daging? Nah, pertanyaan ini yang harus kita pecahkan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Lalu apa yang dimau Tuhan dalam hidup kita? Ya, kita akan lihat dulu sebelumnya. Ya, sekarang kita lihat dulu definisi hidup menurut daging. Nah, sebelum kita bicara tentang hidup menurut roh, kita harus lihat dulu hidup menurut daging itu seperti apa. Hidup menurut daging adalah hidup yang dikuasai oleh hawa nafsu, keinginan pribadi, dan dosa. Ya, Bapak Ibu, ya, keinginan pribadi boleh enggak? Boleh, tetapi kalau keinginan ini yang menguasai kita, ini akan menjadi dosa. Ya, terus hawa nafsu, ya semua orang punya nafsu ya, nafsu makan, nafsu apa gitu ya. Tetapi hawa nafsu, kalau orang Jawa itu ada istilah babakan hawa songo. Ya, jadi nafsu mata, nafsu apalagi Bapak Ibu, perkataan dan lain sebagainya sampai nafsu seksualitas. Nah, ini hawa nafsu masuk di sini. Jadi hidup dikuasai menurut daging itu adalah hidup yang dikuasai oleh hawa nafsu, keinginan pribadi, dan dosa. Yang kedua, hidup menurut daging adalah daging di sini menunjuk pada sifat lama manusia yang berdosa. Jadi Bapak Ibu, kalau dulu sukanya kita marah-marah, kalau dulu kita sukanya misuh-misuh, kalau dulu kita sukanya membohongin orang, kalau dulu kita sukanya korupsi dan lain sebagainya, sekarang hidup di dalam dosa berarti tidak ada perubahan. Ya, kalau hidup di dalam roh tentu akan berubah. Tetapi ketika kita masih mempunyai sifat lama, nggak saya jelaskan, nggih, sifat lama kita Bapak Ibu koreksilah. Dulu itu aku nek keselentek sidik, merekite, tak labrak sisan, ya. Saya juga gitu Bapak Ibu ya.
tong sampah saya tidak dipakai, tidak diangkut sama tukang sampah, tak parani ngomai, tak onek-onekke, tak jak padu. Iya betul. Dulu tanya istri saya di sini mau peratapan tok dulu ya. Jadi saya merasa, oh aku sudah bayar sampah, tapi kenapa sampah saya nggak diangkut sama tukang sampah sampai numpuk? Nah, usut punya usut, ternyata saya nggak tahu tradisinya. Tradisi di perumahan saya dulu, tukang sampahnya kalau habis mau lebaran, kita harus ngasih uang rokok sama THR. Nah, kadang-kadang ada yang ngasih 10.000 zaman waktu itu ya, Bapak Ibu, 10.000, ada yang ngasih uang rokok, ada yang ngasih beras. Lah saya kan nggak tahu, saya masih baru, pengantin baru, ya saya nggak mudeng. Tak tekne wae kok radis, sampahku radis jiko gitu ya. Apa yang terjadi? Saya merkitik, Bapak. Itu hidup lama saya. Hidup lama saya, lalu saya parani orang itu ke rumah, saya maki-maki orangnya. Mungkin waktu di rumah Mbak Dina sama Mbak Wati nggak tahu kalau saya orangnya seperti itu. Karena drama. Ya. Kalau di rumah saya kelihatan bagus. Yang kelihatan nggak bagus kan kakak saya. Saya kelihatan tetap sopan, tetap kalem gitu ya. Tapi di luar sama saja. Karena saya pakai ini ya, pakai otak. Dan kalau kakak saya tuh wis nggak mikir pras-pras gitu. Nek saya enggak, masih mikir gitu. Jadi di kampung itu saya kelihatan baik, orang pernah nesu, santai gitu. Tapi di luar, ya itu, apalagi ketika saya sudah punya keluarga sendiri, saya merasa bebas karena tidak ada pengawasan orang tua lagi. Jadi saya menuruti nafsu lama saya, gaya hidup lama saja, seperti gaya koboi, ya, kaya jagoan-jagoane dhewe. Untungnya Bapak Ibu ndak ketanggor ya, nek ketanggor sing luweh ngeri kan ya, bahaya kan. Untungnya cuma ketanggor tukang sampah yang umurnya waktu itu sudah sepuh ya. Nah, ini hidup lama ya. Jadi kalau saya masih melakukan hal itu, masih berangasan, masih emosionalan, masih merkitian, saya masih hidup di dalam sifat lama, masih hidup di dalam daging. Yang ketiga, ciri-ciri hidup daging adalah egois, memberontak, dan tidak taat kepada Allah. Kalau Bapak Ibu punya keegoisan yang sangat tinggi, memberontak itu enek ra trimo tok, Bapak Ibu. Tidak bisa bersyukur, itu memberontak. Bahkan memberontak dengan keadaan. Wah, Tuhan kok uripku kayak gini, ya memang kita boleh curhat sama Tuhan, tapi kata memberontak ini harus kita hindari, Bapak Ibu. Kita boleh curhat sama Tuhan, mempertanyakan hidup kita sama Tuhan. Kemarin firman Tuhan seperti itu ya, tapi kita tidak boleh memberontak sama Tuhan. Kita harus tunduk kepada Tuhan yang terus tidak taat pada Allah. Jadi ketika kita egois memberontak, pasti kita tidak taat pada Allah. Itu Bapak Ibu. Kita lihat Roma 8 ayat 5. Tolong dibaca. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Oh ya, oke. Nah, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Simpel. Jadi Bapak Ibu, kalau kita masih memikirkan hal-hal yang bersifat daging, berarti hidup kita masih hidup menurut daging. Terus kalau kita memikirkan hal-hal yang roh, berarti hidup kita sudah hidup di dalam roh. Ya, next. Lalu apa perbuatan daging itu? Nah ini, coba dibaca lagi, perbuatan daging itu apa? Ini baca aja. Perbuatan daging ternyata yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, Bapak Ibu, sepele ya. Sepertinya sepele loh. Aku kan ramaling, aku kan ra korupsi ya. Aku kan orang rugeke wong. Itu standarnya dunia kayak gitu. Yang penting orang rugeke wong, orang maling, orang gawe susah wong, nah aman. Tapi standarnya Tuhan itu lebih tinggi, Bapak Ibu. Nah, terhadap semuanya itu ya,
kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Artinya Paulus dahulu itu juga mempunyai sifat-sifat ini, Bapak Ibu. Ini kan suratnya Paulus, ya. Jadi Paulus dulu orang lama seperti yang telah kubuat dahulu, seperti yang Paulus buat dahulu, yaitu percabulan, pencemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, dan seterusnya. Ini dilakukan oleh Paulus pada masa itu sebelum dia mengenal Tuhan, ya, sebelum dia ikut Tuhan Yesus, ditangkap oleh Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, terhadap semua ini kuperingatkan bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian ini apa Bapak Ibu? Ini. Barang siapa melakukan hal-hal demikian, ini menunjuk kepada ini. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Inilah yang dimaksud hal-hal demikian. Ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kalau Bapak Ibu masih punya ini, di sini ada ini, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ngeri ya Bapak Ibu ya. Nah pertanyaannya, apakah kita steril dari ini? Pertanyaan, ayo siapa yang steril dari ini? Tidak ada yang steril. Nah, tetapi begini Bapak Ibu, Allah kita itu memang Allah yang kemarin sudah saya jelaskan ya, Allah kita itu memang Allah yang transenden. Allah yang sulit dijangkau, cara pemahamannya dan cara pemikirannya. Tetapi di sisi lain, Allah kita itu Allah yang berbelas kasih. Di satu sisi Allah yang mutlak, ya, ketetapannya tidak bisa diganggu gugat. Di satu sisi dia memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat. Dia menerima pengampunan kalau kita minta ampun, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, jangan khawatir meskipun Allah kita itu suci, Allah kita itu sulit dijangkau oleh pemikiran kita, dan standarnya Allah itu sangat tinggi, ya. Yang paling penting adalah Bapak Ibu punya ketaatan atau tidak. Nah, jadi Tuhan itu melihat niat hati kita dulu. Saya pernah punya pengalaman begini Bapak Ibu ya. Ya saya nggak boleh sebut nama. Suatu hari saya punya banyak pakaian. Ya, pakaiannya Steffi ya. Suatu hari saya karena sudah kecil pakaiannya saya sumbang ke karep saya. Tak kasih pakaian bayi, tak kasih ke orang yang ya saya anggap orang nggak punya sih. Ya bukan sombong, mungkin aku lebih beruntung dari dia. Nah, yang saya kasih itu matur nuwun banget, terima kasih Mbak, terima kasih gitu ya. Karena memang dia membutuhkan. Tapi apa? Mertuanya itu ngamuk. Nek mung pakaian kaya ngene neng kene oke. Gengsi. Ternyata dikai pakaian bekas, gengsi. Wah, pakaian bekas kok dikeke. Wah, gedumel gitu. Wah, saya tegur istri saya, lain kali nek ngasih ditari sik gelem ora. Oh, nek ra gelem, udah akhirnya jadi masalah, jadi nggak enak ya. Yang ditarik gelem wong tuane, mertuane sing ora trimo. Bagi saya pikiran positif ya, nggak apa-apa. Tetapi kalau saya pribadi, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, saya lihat niat baiknya, bukan lihat barangnya. Yo, barangnya masih bagus sebenarnya, tapi karena gengsi tadi, Bapak Ibu ya, oh kok masa dikai bekas. Loh, kalau saya seneng, ya saya seneng. Ijal ini dikasih pakaian sama Anita, ya, seneng, bagus-bagus lagi ya. Saya ngelihat apa? Itikat baiknya. Tuhan itu juga seperti itu, Bapak Ibu ya. Mungkin kita gagal melakukan hal ini, banyak kesalahan. Tetapi ketika kita mau berusaha, mempunyai niat baik untuk tidak melakukan hal-hal ini, Tuhan melihat itu sebagai suatu kebenaran. Bahkan Tuhan mengampuni setiap kesalahan kita. Pertanyaannya siapa sih yang lepas dari ini? Nggak ada. Pertama ya, kasih tahu ya, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, ini satu paket ya, percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Percabulan kenapa ditaruh di paling atas? Ini paling sulit Bapak Ibu, sangat sulit ya. Ini paling sulit percabulan ini. Hampir semua orang
kena ini. Apalagi di era digital ini. Zaman dulu anak-anak itu kalau mau mengakses yang namanya konten-konten porno itu susah. Ya, zaman saya dulu malah belum ada. Adanya novel Annie Ero ya, adanya Nick Carter ya. Itu cerita tapi aneh bumbu-bumbune sing kayak gitu sehingga anak muda itu jadi berimajinasi. Jatuhlah di dalam percabulan. Pikirannya kacau. Enek wong adus diinjen ya. Ini terjadi, enek wong bakul jamu neng gone. Saya itu pernah nginjen bakul jamu, Bapak Ibu ya, di PJKA sana. Saking nakal, saking penasaran nih, Bapak Ibu ya. Kakak-kakak saya nggak tahu kalau saya senakal itu. Tapi ini nggak pernah lepas. Di era digital ini, semakin gampang orang mengakses itu. HP itu loh, sponsor itu loh. Nanti kalau sekali nggak sengaja diklik, muncul kadang-kadang ada link-link yang ternyata itu pornografi, percabulan, kecemaran. Kecemaran itu kotor, Bapak Ibu ya. Hawa nafsu, ini menimbulkan hawa nafsu. Banyak orang-orang jatuh di dalam dosa karena ini, percabulan, kecemaran, dan hawa nafsu. Ini mengerikan sekali. Terus penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan. Penyembahan berhala itu sesuatu yang merampas kursinya Allah, itu berhala. Mungkin kita akan berpikir, aku ora pernah merdukun, aku ora pernah Bapak Ibu nyembah patung, aku ora pernah nganggo dupo kutukan, tidak pernah. Tetapi aku kecanduan HP. Ini berhala. Main HP boleh nggak? Boleh. Ciri-ciri orang kecanduan HP nek ditegur marah. Ya, saya tuh lihat konten anak kecil yang kecanduan HP. Kecanduan HP begitu di HP-nya disaut sama orang tuanya. Wong tuanya didoni. Padahal anak kecil seusia Ical kayak gini sudah tidak bisa menguasai dia tantrum histeris. Kenapa? Sudah kecanduan. Ini berhala, Bapak Ibu. Nah, tetapi bukan cuma anak kecil tok, orang tua pun kecanduan. Drakor, ya toh? Macem-macem lah. Nyekrol TikTok itu lucu terus sampai semua lupa. Kumbahan lali. Ngeliwat lali. Semua lupa karena kecanduan. Ini berhala, Bapak Ibu. Jadi jangan pikir berhala kalau kita cuma lihat menyembah patung. Enggak, berhala itu sesuatu yang mengambil kedudukan Allah, itu berhala. Apakah Bapak Ibu nggak boleh lihat HP? Boleh, gunakan dengan positif ya. Terus amarah udah ya, perselisihan, iri hati ya. Iri hati itu kalau ada orang sukses kita juga memfitnah. Amarah itu senengannya ngamuk-ngamuk, kepentingan diri sendiri, pencerdaan, roh pemecah, ini gabungannya Bapak Ibu. Kita nggak akan bahas semua, tetapi kita udah paham ya. Terhadap semua itu, ku peringatkan kamu. Ini sekali lagi kata Paulus, melakukan hal demikian. Nah, ia tidak akan mendapat bagian kerajaan surga. Tegas. Tetapi ketika kita punya niat baik, Tuhan, aku mau lepaskan ini semua. Meskipun kadang-kadang masih gagal, masih percabulan, masih amarah, masih mementingkan diri sendiri. Selama kita punya hati, Tuhan, aku mau berubah, Tuhan ampuni. Karena orang yang di dalam Tuhan, orang yang hidupnya ada Roh Kudus, melakukan semua ini nggak nyaman. Nggak nyaman, ya. Kecuali kalau Bapak Ibu lihat kayak gini, misalkan ya contoh. Saya kan sudah nikah, Bapak Ibu ya, nikah. Berarti aku sudah dewasa. Ya, saya akan kasih contoh percabulan ini. Berarti saya sudah dewasa. Nek wis nikah, berarti nonton BF entuk ora? Ayo, dunia oleh, wis gede kok, wis 18 plus kok. Tapi firman Tuhan mengatakan ini percabulan. Kenapa percabulan? Karena begini, firman Tuhan mengatakan barang siapa memandang seorang wanita dan dia menginginkannya, dia sudah berzinah dalam hatinya. Nah, dunia, yang penting kan rajinah tenan. Nah, kalau orang sebelah aja bisa bilang itu jinah mata. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hal-hal kayak gini kadang-kadang nggak kita sadari. Tetapi apa yang terjadi ketika saya melakukan itu? Nggak enak. Hatinya nggak sejahtera. Kok merasa bersalah yo? Kok nggak enak yo? Mengini raiso, padahal di puju. Manten anyar sisan, gitu ya Bapak Ibu. Sepertinya dunia itu nganggapnya syah,
Tapi di dalam Tuhan ini sebuah percabulan. Nah, Bapak Ibu jangan lakukan itu karena ini akan berbahaya. Hal-hal demikian ini tidak akan membawa kita ke dalam kerajaan Allah. Memang Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kadang-kadang kita mempunyai kebiasaan baik. Tetapi pergaulan jahat menghilangkan kebiasaan baik. Ya, tapi kita harus memutuskan kebiasaan yang jahat dari orang yang mempengaruhi kita itu. Kita putuskan hubungan dengan nyamuk. Ya, kita putuskan kalau diajak yang enggak, kita enggak boleh lakukan hal itu. Amin Bapak Ibu, karena ini sangat berbahaya, bahkan ancamannya apa? Kita tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Next. Sekarang definisi hidup di dalam Roh Kudus. Definisi hidup di dalam Roh Kudus yang pertama adalah hidup dipimpin atau dituntun dan dikuasai Roh Kudus. Berarti hidupnya itu dipimpin. Dipimpin itu artinya kita itu selalu di belakang Tuhan. Tuhan, aku harus bagaimana Tuhan? Hidup kita akan dipimpin. Inilah adalah orang yang hidup di dalam Roh Kudus. Yang kedua, Roh Kudus menanamkan karakter Kristus di kehidupan kita. Jadi ciri orang yang hidup di dalam roh, itu pasti Roh Kudus menanamkan karakter Kristus di dalam hidup kita. Karakter Kristus dalam hidup kita itu apa? Pengampunan. Wah, Bapak Ibu, mengasihi. Banyak Bapak Ibu ya mendoakan, itu karakter Kristus. Ya, bahkan mendoakan orang yang menyakiti kita. Mengampuni ini paling susah Bapak Ibu ya. Banyak orang mau hidupnya aku merasa paling benar sehingga dia tidak bisa mengampuni. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau kita dipimpin Roh Kudus, pasti kita bisa mengampuni, pasti bisa mengasihi. Terus hidup menurut Roh Kudus berarti meninggalkan cara hidup lama dan mengenakan manusia baru. Jadi kalau Bapak Ibu mau dituntun oleh Roh Kudus, tinggalkan manusia lama kita. Meskipun susah, tinggalkan. Tuhan, aku mau meninggalkan. Sekali-kali jatuh, pasti. Ya, sekali-kali jatuh lagi, tapi hati kita sudah nggak nyaman. Karena terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, menurut saya hidup dipimpin Roh Kudus ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan setiap hari. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ya, Bapak Ibu anak Allah, pasti hidupnya dipimpin oleh Roh Allah atau Roh Kudus. Terus, yang keempat, menghasilkan buah roh. Jadi kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, pasti menghasilkan buah roh. Yuk coba dibaca ini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Bapak Ibu udah punya ini? Punya ya, saya yakin punya. Bapak Ibu punya kasih? Pasti. Bapak Ibu punya sukacita, punya damai sejahtera. Kalau ada kasih, sukacita, damai sejahtera itu ngikuti. Ya. Terus punya kesabaran Bapak Ibu? Ya, belajar. Punya kemurahan, saya percaya. Punya. Kita semua sudah punya ini karena kita apa? Sudah hidup di dalam Roh Kudus sehingga kita menghasilkan buah-buah ini Bapak Ibu. Kadang-kadang karena kekencet kita kembali hiduplah lama. Kadang-kadang karena kita disakiti kita kembali ke hidup lama. Tetapi malam hari ini Bapak Ibu saya perlu ingatkan lagi bahwa orang yang hidup di dalam Roh Kudus itu akan menghasilkan buah-buah roh. Jadi teruslah minta kepada Tuhan, Tuhan aku mau hidup di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Next. Lalu apa dampaknya? Dampak hidup menurut daging. Menurut daging dulu ya. Menurut daging dulu. Terpisah dari Allah. Ayatnya nih Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi kalau Bapak Ibu hidup di dalam daging adalah maut. Maut itu terpisah dari Allah. Jadi Bapak Ibu kalau masuk di dalam jurang maut, itu hidup kita terpisah dari Allah. Jangan sampai kita masuk ke dalam maut, karena itu terpisah. Itu mati kekal, maut itu Bapak Ibu. Tetapi kalau hidup oleh roh, damai sejahtera. Kekal juga Bapak Ibu ya. Terus
Yang kedua, menghasilkan kebinasaan, Galatia 6:8a. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu, kalau masih hidup di dalam daging, hasilnya adalah kebinasaan. Doktrin kita mengaku bahwa keselamatan itu harus kita kerjakan. Keselamatan itu bisa hilang kalau kita tidak memeliharanya. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita harus berupaya terus-menerus untuk hidup di dalam roh supaya kedagingan tidak menguasai kita. Karena kedagingan adalah menuai kebinasaan. Terus yang ketiga, hidup tanpa arah dan tidak berkenan kepada Allah. Jadi orang yang hidup di dalam daging, hidupnya tidak berkenan kepada Allah. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, seringkali kita ini hidup semaunya, tanpa kita tahu bahwa Tuhan itu murka di dalam hidup kita. Tuhan itu tidak suka hidup kita. Sehingga Bapak Ibu, mungkin banyak hal yang kurang baik terjadi di dalam hidup kita. Koreksi, mungkin aku masih hidup di dalam daging. Masalahku orang rampung-rampung, mungkin aku masih hidup di dalam daging. Mungkin Bapak Ibu, saya nggak tahu. Terus next. Nah, sekarang dampak hidup menurut roh. Ya, tadi dampak hidup menurut daging. Sekarang dampak hidup menurut roh. Yang pertama, mendapat damai sejahtera. Tadi sudah ya, tetapi keinginan ada hidup dan damai sejahtera. Terus yang kedua, hidup berubah dan hidup berbuah untuk kemuliaan Allah. Yohanes 15:8. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi ketika orang hidup di dalam roh, dia hidupnya itu berkenan kepada Tuhan dan mempermuliakan Tuhan. Terus yang ketiga, menjadi serupa dengan Kristus. Wah, bisa nggak? Sebenarnya bisa, asal kita punya niat. Ya, Korintus 3:8. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Gambarnya gede, ini merujuk kepada Kristus dan kemuliaan yang semakin besar. Jadi hidup di dalam roh, dampak hidup di dalam roh, kita bisa menjadi serupa dengan Kristus, yaitu dalam kasih kita, perbuatan kita, kesabaran kita, semua kita akan sama seperti Kristus. Susah apa susah Bapak Ibu? Tapi bisa. Ayo, tapi bisa. Oke, yuk. Aplikasi dalam kehidupan kita. 1, marilah setiap kita harus berjalan menurut roh, bukan menurut daging. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ini bukan pilihan, ini perintah. Hiduplah oleh roh. Di situ tidak dikatakan, maka maksudku ialah pilihlah hidup oleh roh. Tidak. Tapi hiduplah oleh roh. Ini langsung diperintah. Jadi tidak ada pilihan sebenarnya. Yang ada kalau kita hidup roh atau hidup oleh daging. Kalau kita hidup oleh daging, pasti kita binasa. Tetapi kalau kita hidup oleh roh, ya, kewajiban hidup, kita akan mendapatkan kemuliaan dan keselamatan di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ini bukan himbauan ya, tetapi kewajiban. Setiap orang percaya harus hidup oleh roh. Ketika kita bisa hidup oleh roh, pasti keinginan daging itu akan hilang dengan sendirinya, pelan-pelan. Pelan-pelan, kita butuh proses. Nggak ada yang langsung gini, nggak ada. Langsung pelan-pelan gitu, kadang jatuh banget. Tapi bisa. Yang kedua, melatih hidup doa. Membaca firman. Yang ketiga adalah menyalibkan daging setiap hari. Daging itu harus kita salibkan. Galatia 5:24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan hawa nafsunya dan keinginannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama belajar untuk terus hidup di dalam roh. Kalau kita hidup di dalam roh, pasti kita mematikan keinginan daging. Terakhir, kesimpulan ya. Hidup menurut daging sama dengan kebinasaan. Wes, enggak ada kata-kata lain ya. Jadi kalau hidup kita menurut daging, pasti binasa. Yang kedua, hidup menurut roh, kehidupan sejati di dalam Kristus.
Pilihan ada pada kita, hidup oleh roh atau daging. Meskipun Rasul Paulus tadi mengatakan itu bukan pilihan ya, hiduplah ya. Tapi di sini saya kasih karena meskipun nggak dipilih, faktanya kita milih gitu ya Bapak Ibu ya. Hidup oleh roh atau daging. Nah, tinggal Bapak Ibu mau mana. Itu yang terakhir, Roma 8 ayat 13. Tolong Mbak Ibu. Jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuh, kamu akan hidup. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ini ada ayat terakhir, betapa susahnya kita hidup di dalam roh. Tetapi seperti tadi ya ilustrasi saya, Tuhan itu melihat itikat baik kita. Tuhan tidak akan melihat kegagalan kita, kejelekan kita seperti apa, Tuhan nggak akan pernah lihat. Selama kita mempunyai itikat baik, Tuhan, aku mau hidup seturut kehendakmu, aku ingin hidup menurut roh, bukan menurut daging. Itu itikat baik. Dan Tuhan menghargai itu. Ketika Tuhan menghargai itu, kita akan dimampukan untuk hidup di dalam roh. Amin Bapak Ibu. Ya saya kira firman Tuhan tidak kami perpanjang. Biar ini menjadi kekuatan bagi kita. Amin.